Lutfi Algizal mendingan bikin video menyatakan kalau halo netizen satu Indonesia, mohon maaf kalau gue itu goblok. Siap, komandanku. Jadi hari ini kedatangan tamu spesial nih. Jadi kenalnya dari teman sahabat saya tuh Dolan Keren, ya toh. Terima kasih tuh. Nah, siapa dia? Ini dia. Langsung aja kita tanpa basa-basi. Terima kasih Bang Yonglek. Sama-sama. Bukan Bang, tapi masalahnya umurnya setengah gue. Iya. Lek ya. Kobas panggil Lex aja, Kobas. Ini apa nih? Ini Five. Ini produk lokal. Dari Semarang, cuman dia sekarang pabrik ada di kantor di Jakarta. Berapa persen nih? 40%. Luar biasa. Ini minuman favorit gue kok. Gue dikit boleh ya? Boleh dong. Ada gelas nggak? Ini enak banget kok. Kayak kalau Koko coba nih, pasti langsung pindah ke sini. Serius loh? Serius. Karena kemarin waktu gue main jet ski, terus memang pada minumnya Macallan. Iya. Cuma begitu gue bawa ini, 2 botol, minggu depannya requestnya 24 botol. Jadi produk Indonesia ini udah menang di Eropa, menang di luar. Belum tentu kalah sama produk Bang Alan ya? Belum tentu. Ini enggak, gua nggak apa-apa, tapi promosikan banget. Bukan apa cobain deh nanti. Tapi masalahnya gini loh, masalahnya kan orang tuh selalu ngomong produk lokal tuh kalah sama luar negeri. Enggak juga. Ini teh manis. Teh manis. Jadi karakter minuman ini dia tuh soft. Karena kita, kalau gue sama Us bilangnya kok ini ninja. Diam-diam mau gelas satu. Jadi kan ujung-ujungnya karena gimana pun tetap 40%. Nanti kok cobain pokoknya. Lagi panggil nih. Itu lu namanya aslinya siapa sih kok? Nama asli Samuel Alexander Peter. Nah, kok bisa tiba-tiba jadi Yonglek tuh gimana ceritanya tuh? Dari gue nanti. Kenapa pindah jadi Yonglek? Jadi gue pertama kali dituangin sama Yonglek dikit. Okay. Dikit aja, jangan banyak-banyak lah. Dikit aja ya. Boleh ya? Nggak mungkin dikit sih kok. Iya dikit aja jangan. Mau dikit aja? Dikit aja. Oke. Nggak berasa dikit kok. Soalnya teh manis harus habis. Ini khusus untuk dewasa ya. Mohon maaf ya. Tapi karena ini acaranya undangannya susah juga karena waktunya susahnya undang. Jadi gue mau coba nih. Jadi ini pakai cheese nggak? Boleh. Boleh ya. Ya, gue rasain dikit ya. Enak banget kok. Kayak teh. Teh manis. Iya. Serius. Langsung habis makanya. Kayak teh. Iya kayak teh. Cuma nanti lama-lama set. Makanya aku porsi sebotol sendiri. Alkohol 40%. 40%. Sendiri. Yang bener. Iya, tinggal kita kontrol aja kapan kita minum lagi supaya nggak. Tapi bener loh kayak teh loh. Coba nanti tadi cobain teh. Cobain. Kayak teh. Emang enak banget. Enggak, kayak teh manis. Iya. Black tea ini black tea namanya. Oh, namanya black tea. Black tea. Oh iya. Black tea. Oke. Tadi Samuel Alexander Peter itu farm dari Maluku. Jadi aslinya campuran dong berarti. Campuran Ambon Batak. Iya. Terus tiba-tiba ganti Yonglek ceritanya gimana itu? Awalnya namanya tuh Uncle Sam. Uncle Sam. Akhirnya Uncle Sam kayak Uncle Amerika dong. Iya. Cuman karena waktu ketemu produser gue kayaknya Uncle tuh terlalu kelihatannya kayak besar dan nggak cocok gitu. Akhirnya diganti jadi yang Lex itu dan menjadi Alexander. Oh. Tapi nama itu yang membesarkan lu ya? Iya. Yonglek, itu tahun berapa muncul nama itu? Yang Lex itu 2012. Udah lama dong. Itu waktu awalnya kan lu sekarang YouTuber terkenal ya. Terus kalau gue pertama kali ketemu lu tadi kongko itu lu image-nya itu kan tatoan gitu ya. Gue sih suka tato, tapi tato lu ternyata lebih bengis dari yang gue kira, men. Ya kan? Terus tapi muka nggak ya? Kenapa? Mungkin nanti ya. Wah ini. Terus ceritanya itu YouTuber dulu atau rapper dulu atau apa dulu? Awal pertama kali mulai karir. Ya memang nge-rap dulu. Rap dulu ya. Nge-rap. Kita bikin lagu. Jadi gini kok. Perbedaan YouTuber dulu dan sekarang. Iya. Boleh itu ceritanya. Aku ingin tahu itu kenapa? Jadi aku tuh bikin lagu, bikin video klip. Sesimpel gini, kita taruh di mana ya? Karena nggak mungkin masuk TV. Yes. Gimana kita nggak punya connection ke situ? TV berat lah ya. Berat. Akhirnya ada satu wadah yang gratis. Nggak mungkin juga kita taruh di mana? Kita mau taruh di mana? Kita taruh di YouTube. Jadi gini, YouTuber dulu kayak aku ini bikin YouTube. Tujuannya cuma
Cuman taruh. Kita nggak tahu bisa dapetin duit dan Nggak tahu. Nggak tahu. Dan kita bikin dan aku bikin YouTube konsisten, dan akhirnya bikin konten yang lain konsisten tanpa tahu YouTube bisa menghasilkan uang. Jadi daripada nggak masuk TV, YouTube aja lah. Iya. Benar itu awalnya. Ya. Dan dari awal kita nge-YouTube itu tujuannya bukan duit. Jadi itu yang bikin kita beda. Dalam artian gini, kita di tahap, aku Niko pribadi, di tahap sampai upload itu udah puas. Jadi kalau nextnya view-nya banyak atau dapat uangnya, ya itu bonus. Karena rasa itu yang pengen kita pertahanin. Rasa kita senang membuat sesuatu dan kita upload, suara yang pengen kita sampaikan. Secara gratis. Dan bisa dilihat banyak orang, itu kan gak gampang. Memang seperti gue juga nggak lihat view. Yang penting waktu ngupload tuh rasanya seneng banget. Judulnya, thumbnailnya itu ya. Awalnya thumbnail nggak pusing tuh ya. Awal nggak pusing. Pokoknya upload. Lagu pertama kali apa yang diupload? Judulnya Flag Football. Coba nyanyi dikit dong. Waduh, lupa ya? Udah lupa. Lagu ada puluhan. Itu lagu berapa? 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Terlalu tua tuh. Udah lama itu. Udah lama banget. Terus jadi rapper karena nggak ada yang TV susah juga, jadi YouTuber. Apa alasan jadi rapper atau alasan kenapa jadi rapper jadi YouTube? Alasan kenapa jadi rapper? Karena nggak bisa nyanyi. Tapi pengen punya lagu. Dan memang suka hip hop, akhirnya bikin lagu. Terus kalau gue suara nggak enak gini jadi rapper bisa? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kobas keren. Oh, itu rapper. Apa mau dibikinin lagu nih Kobas keren? Bisa ya? Bisa aja. Nanti kita bikin. 5 menit bisa nggak 5 menit kayak Rian Masif? Waduh, 15 menit lah. Kali 3. Nah, terus kalau lu ngomong nggak bisa nyanyi, gitu. Terus kok bisa bikin lagu tuh gimana? Caranya gimana? Kalau rap itu prosesnya bikin lagu tuh gimana sih? Jadi menurutku kok bakat itu ada 2 jenis. Satu yang dikasih Tuhan, satu yang kita latih. Jadi terus kita bisa jadi apapun yang kita mau. Misalnya kita ngorekin dulu lah. Oke. Waduh, dibakar deh. Oke. Terus kita bisa jadi apapun yang kita mau. Habis minum ini nggak enak. Makanya enak teh manis kan? Dikit lagi lah. Enak. Teh manis tuh. Teh manis banget. Oke, terus gimana itu? Kita memang bisa jadi apapun yang kita mau. Sekarang Kobas mau jadi pemain bulu tangkis bisa nggak? Bisa. Karena bakat ada yang dilatih. Tinggal seberapa besar kita mau luangin waktu kita untuk latihan. Nah, ketika aku mau jadi rapper, mau belajar ciptaan lagu, ya tinggal banyakin latihannya. Jam latihannya. Jadi nggak ada instan, nggak ada mungkin? Nggak ada yang instan. Orang lihatnya lu sekarang terkenal instan nggak ya? Iya. 9 tahun YouTuber gimana 10 sih? tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Orang lihat. Kalau gua 4 bulan hampir 1 juta gimana itu? Ya, itu proses dan itu privilege yang dikasih dari usaha. Mungkin Koko dulu pernah punya sesuatu yang 2 tahun nggak ada yang nonton. 2 tahun nggak ada yang nonton? YouTube gue 2008, tapi nggak pernah buat. Setahun yang lo buat, yang nonton karyawan sendiri. Nah, itu yang orang lain nggak lihat. Yang orang lain lihat cuma 4 bulannya aja. Padahal gue dilihat semua. Iya, ada cerita. Padahal kalau karyawan nggak nonton, awas nggak nonton potong gaji gue bilang. Waduh. Jadi gini, itu di setiap kisah kesuksesan dan pasti ada perjuangan. Pasti ada perjuangan dan tidak ada yang simpel. Pasti ada pengorbanan. Dan itu yang orang jarang lihat. Gue tanya lu dari 10 tahun jadi YouTuber, gitu, terus rapper juga. Ada nggak satu video yang bikin lu boom? Orang tahu lu, ini keren banget sih Yonglek. Triggernya itu di lagu GGS. Di lagu Ganteng-Ganteng sekarang ada 90. Emang lu ganteng? 90 juta. Nggak ganteng sih kok. Tapi kenapa lu ngomong ganteng-ganteng? Merasa ganteng aja. Loh, itu kameramannya ketawa lu, gila. Mana cewek ada nggak cewek? Ganteng nggak sih dia? Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng men. Gini, ganteng apa enggak kita itu termasuk dari penerimaan diri sih. Karena ganteng itu relatif kan. Seperti apapun kita, kalau kita berhasil terima dan berdamai sama diri sendiri, kita akan baik-baik aja. Karena kita terima. Tapi gue lihat lu sih nggak ganteng sih. Gantengan gue sih. Tapi kata mama aku ganteng. Iya, tapi kalau cewek ngomong gantengan siapa kok sama lu? Gantengan lu sih. Aduh. Serius lu? Gue boleh buktiin bahwa dia lebih ganteng dari gue. Tapi kalau gue merasa gue ganteng, coba kalau cowok pasti ngomong gue lebih ganteng.
Karena lu keren banget sih men. Oke. Itu beda ya, beda. Karena ini, kalau lu ganteng karena lu tato. Lu tato pertama kali umur berapa? Umur 19, 20. 19 jalan 20. Gua aja tato umur 40. Waduh. Karena bokap gue tuh paling anti tato, tapi sejak gue bisa cari duit, gue tato, like, nggak apa-apa, yang penting anaknya bisa cari duit. Emang itu. Karena nih, boleh coba nih, boleh coba ya? Boleh dong, cheers dulu kita. Teh manis. Teh manis tapi kok ada rasa alkohol ya? Iya itulah. Jadi 19 udah tato? 19 tato. Dimarahin nggak sama orang tua? Dimarahin. Jadi gini. Tato yang pertama kali mana? Yang mana tatonya? Di sini. Langsung setengah badan. 1, 2, 3, Nggak sakit tuh? Lebih sakitan, nggak ada uang buat bayar kebutuhan hidup sih kalau daripada tato. Serius tuh? Serius lah. Karena gini, waktu punya tato, memang tato itu kayak statement. Kalau ketika kita punya tato, kita harus tanggung jawab. Karena kita nggak bisa kayak orang yang mayoritas kerja di kantoran dan lain-lain. Jadi ketika aku putus untuk punya tato, berarti itu aku putusin untuk jadi entrepreneur. Tepuk tangan! Jadi kalau lu yakin kalau orang tatoan, apalagi di tangan, mau jadi karyawan susah. Karena harus pakai tangan panjang. Karena nggak semua orang mau terima. Yes, pasti itu. Zaman dulu. Mungkin sekarang udah berubah. Kalau ya? sekarang berubah. Karena tato 10 tahun sekarang lalu. artis. 10 tahun lalu lu tatoan. Men, ini percataannya men, jangan ini. Karena tatoan kenapa nempel dengan narkoba, sementara kan Yes. aku juga punya moto, punya prinsip kalau tatoan tapi nggak pakai narkoba, mabok aja. Nah, gue tanya sekarang, lu pernah narkoba nggak? Aku. Wih. Lu se-ngehe gini, nggak pernah narkoba? Nggak pernah. Karena itu gini, kenapa kita bahas kiri kanan ya? Iya, kiri kanan. Kita bahas masyarakat. Lu kiri. Masyarakat yang kiri. Iya. Kenapa aku pengen tatoan dan kenapa pengen naik ke jalur sini? Karena aku ngerasa yang kiri ini juga perlu contoh. Yeah. Kalau ada teman seperjuangan mereka yang bisa berjuang dengan caranya sendiri dan bisa berhasil dan bisa sukses. Jadi lu apa adanya kan? Jadi apa adanya dan aku pengen jadi role model buat mereka gitu. Buat para pelacur, buat para orang yang di booking online, buat para pekerja malam, buat para orang yang punya studio tato. Mereka bisa kok sukses dengan caranya masing-masing gitu. Gitu loh. Ini gue salut ya, orang yang tatoan kayak gini, tindik-tindikan, terus gayanya selengean, nggak pernah narkoba, itu luar biasa. Iya, Gue aja udah pernah. nggak capek gitu kok. Gue pernah, tapi Las Vegas. Oh iya, Amerika ya. Aman, Itu aman. Oke. Iya. Jadi luar biasa berarti. Iya, Terus, kayak gitu. terus gue tanya lagi nih, lu kan udah nikah ya? Udah. Sebelumnya tuh cewek-cewek cantik kan banyak banget. Lihatnya lu tuh kayak gimana sih? Yang dia lihat gini, yang dia lihat itu ya yang mungkin ya Ya nggak apa-apa, kan lu kan boleh sombong dong. Boleh Boleh sekali. dong. Memang sombong kan? Jelek gini, ceweknya cakep-cakep. Oh iya, makanya cakep-cakep. itu yang gue tanya, kenapa? Karena Ambon kok. Kenapa orang Ambon tuh? Ada nggak tahu kenapa, padahal kita juga kok gue nggak ganteng tapi kok bisa dapetin dia. Tapi kalau lu di Perth, Gimana? cewek Di Jepang, Australia? ya cewek Jepang tuh ngantri bos. Seriusan? Iya. Ayo kita ke Australia kali Iya, itu. iya. Kalau sekarang gue belum mempelajari. Tapi kalau zaman gue 99 itu, kalau namanya cowok Ambon hitam itu cewek Jepang ngantri. Kok bisa? Gue nggak tahu juga. Ya mungkin bagi mereka itu sesuatu yang tidak biasa karena di negara Jepang mungkin semuanya ya Putih-putih. putih. Mau cari yang hitam ini susah ya. Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Lu ngomong Ambon bisa? Nggak bisa. Batak bisa? Sedikit. Sedikit. Bataknya juga Mandailing ya, bukan ada. Toba. Ya, bukan gue Toba. bisanya mau lihat nih. Terima kasih itu. Oke, bahasa Bataknya. Iya. Tapi lu kan tadi tato di sini. Ya. Terus kok nyebar kemana-mana tuh kenapa? Dari awal memang pengen seluruh tubuh. Jadi bukan gini. Ada orang yang bilang tato tuh nagih. Enggak, kalau aku tato tuh konsep. Coba jelasin apa itu? Orang ngomong tato tuh nagih karena kalau udah tato sekali pasti berikutnya. Tapi kalau lu konsep tuh bedanya apa dengan yang lain? Jadi bagi aku itu tato itu adalah notes atau motivasi seumur hidup. Kayak setiap tato ini ada artinya. Coba satu aja, ini. Misalnya ini, Pak Ya, Ahok. Enggak, gue dari Basuki. tadi ngeliatin itu terus. Gue Basuki, Oke. tapi bukan Ahok. Oke, siap. Basuki Cahaya Iya, kenapa? Purnama gitu. Dia satu-satunya tokoh politik pada waktu dia ketangkep dan pada waktu dia tidak terpilih menjadi gubernur yang berikutnya.
itu ada rasa galau yang sama ketika kita rasain pas lagi diputusin cewek. Jadi kayak kok bisa sesayang ini sama orang yang bukan artis, bukan, berarti dia something. Dan ketika aku cari tahu lagi, lebih kenal lagi, ternyata beliau ini memang punya integritas yang di luar orang biasa. Oke, jadi lu bikin tato tuh pasti mempelajarin dulu. Pelajarin dulu. Oke, yang ini. Yang mana? Ini, ya, EF. Keep it 100. Keep ya, kenapa? Tetap 100. Kenapa? Ini artinya adalah dari kita belum berhasil sampai kita nanti sudah sukses, kita harus 100% melakukan segala sesuatu. Nggak boleh setengah-setengah. Jadi setiap tato lu tuh mencerminkan yang, jadi lu bikin tato tuh harus mikirin dulu nih. Artinya apa? Gini kok. Ya. Yang aku percaya ketika aku mengartikan sebuah tato dan ku tato ke dalam diriku, ke badan, nilai atau value yang ku tato itu masuk ke dalam diriku. Sama. Gue kalau tato gue ini. Iya, tato gue ini. Kenapa gue tato ini? Itu Gentle Amor. Jadi gue kalau sama orang harus perlu cinta dan harus gentleman. Yes. Di sini juga sama. Berani dan virtu. Oke. Dia harus kebaikan terus akan masuk di diri gue. Iya, nah kayak ini namanya Bushido. Nah, lu jangan ngomong Bushido. Kalau Bushido gue pencinta Bushido. Iya. Berarti tahu kan? Karena gue suka virtu. Jadi kalau di Bushido ada kan virtu-virtunya itu. Iya. Loyalty, bener nih? Iya. Benar tuh masih ada artinya itu apa? Pasti ada. Apa? Kalau yang aku tahu ini Bushido itu salah satu tentara samurai Jepang. Yang punya loyalitas. Punya loyalitas, dan ketika dia berperang itu cuma satu jawabannya, harus menang. Ketika mereka tidak menang, mereka pilih untuk bunuh diri. Jadi ketika aku tato Bushido, yang ada di dalam pikiranku cuma segala sesuatu yang aku lakukan harus menang. Tapi kalau orang NATO itu kan harus mikir berkali-kali lipat ya. Tapi kenapa punya lu nyambung-nyambung semua? Ini udah dipikirin semua kok. Udah. Sudah dipikirin semua. Setiap gambar ini punya arti yang ketika istilah kita ya. ketika aku lihat kok, itu kayak reminding. Jadi kalau saya tato itu kan orang pasti ingat. Kalau gue kan kadang lagi mandi, brave, amor, berarti lu jangan suka marah. Padahal gue kemarin terus. Waduh. Ya gitu, memang dia kayak jadi sebagai mengingat kita gitu. Itu 10 tahun lalu ya. Itu tato tuh kayak image-nya jelek, tapi sekarang sesuatu yang bukan jaket artis. Jangan juga ya. Widih. Bukan jaket. Ya, gitu ya. Oke. Kenapa lu lagi? Ngerokok lagi. Enak nih ngobrol santai sama Kobo. Tapi terus terang aja, gue liat lu tuh bener-bener ganteng gak ganteng, tapi kayak cantik deketin. Kadang-kadang orang banyak iri gak sih itu? Kang Dery aja iri kok. Gue aja ganteng, Kang jangan ketawa kan. Tapi kenapa sih orang lihat lu tuh biasa aja tapi cewek cantik kenapa? Ya nggak tahu. Itu inner beauty lu mungkin bagus sekali. Mungkin. Lu orang baik sih memang. Waktu gue DM aja langsung dibalas bos. Kalau orang lihat subscriber cuma kayak gue, siapa sih Basuki, ya kan? Tapi image pertama kali gue DM justru lu ya WA dulu. Kenapa tuh? Ya karena gini kok, karena menurutku pernah ada satu cerita nih. Iya. Ada orang kecelakaan di sebuah kapal, dan dia satu-satunya yang sadar. Semuanya pada sakit, semuanya pada cedera. Ya, ketika dia dia sadar dan dia sehat, dia selamatin semuanya. Dan ketika dia analisa kenapa dia bisa selamatkan bertahan hidup, karena ketika dia sedang menyelamatkan orang lain, dia sedang menyelamatkan diri sendiri karena tubuhnya bikin dia berdaya hangat. Itu jadi, secara tidak langsung ya? Ya aku tangkap kita baik aja sama semua orang, kita humble sama orang, kita nggak pernah tahu dia jadi siapa. Niat baik aja cukup, lempeng jalan lurus. Jadi kalau kiri aja lah ya, apa adanya lah ya. Iya, apa adanya, daripada kita kanan tapi gini kok, ada perbedaan kata baik dan jahat. Ya, apa itu? Ya baik, gini, ada orang baik tapi bandel, tapi dia tidak jahat. Itu beda banget. Jahat itu lo tikung temen lo sikut kerjaannya, lo makan itu jahat. Orang, itu jahat. Bisa nggak orang baik bandel? Bisa. Kayak lu. Mungkin. Dan bandel itu ada waktunya, ketika dia berhenti bandel dia udah berhenti, tapi baiknya itu tidak akan hilang. Poinnya itu. Oke, poinnya itu. Karena jadi kalau gue tahu, selama kita bandel tapi niatnya baik, pasti ada jalan.
Pasti ada jalan. Tapi kalau kita memang niatnya itu jahat, tidak akan pernah ada jalan. Waduh, kok orang jahat itu banyak banget dan bentuknya itu seperti orang baik. Bentuknya seperti orang yang tidak nakal. Seperti rupa. Banyak banget. Berburu domba. Kelihatannya baik, kelihatannya anak yang baik-baik aja. Tusuk dari belakang. Ternyata jahat. Ternyata dia fitnah temennya di kerjaan. Ternyata dia makan duit orang. Itu banyak banget. Jadi gue belajar kali ini di podcast gue hari ini bahwa orang yang sejelek Yonglek, setato dia, yang sekeren dia, sengehe dia, tapi ternyata hatinya baik dan apa adanya. Bener nggak? Betul. Padahal ini lu kalau lihat dia tatoan gini, gue aja merinding kali men. Gue aja kalau berantem sama dia meskipun badan gue gede, gue takut cuk. Waduh. Ya serius, orang lihat lu aja Waduh. ngeri men. Ya, Bukan gitu. jelek lah, bukan jelek mas, manis bos. Sorry ya, gue ralat ya, nanti gue dibully lagi. sama si lu ya, Kobas bilang apa? Idola gue jelek, gue bully lu, enggak ya? Enggak dong, enggak aman. Mereka Oke, lanjut lagi nih. Mereka aman. Awal ketemu dengan Eriska Nakesha, gimana tuh? Oke, istri gue Sarah. Saya kan dulu banyak cewek-cewek cantik gitu. Istriku juga cantik. Ya gue tahu, tapi kenapa? Ceritanya gimana itu? Gini. Akhirnya membuat lu sekarang tadi ceritanya di Behind the Skin tuh akhirnya berubah. Kenapa tuh? Karena si istriku yang sekarang ini. Gue browsing dulu, belum pernah lihat istrinya ya. Coba ada nggak istrinya? Coba, gue nggak sempet lihat tadi. Di jangan pacaran dulu, cek dulu Natasha yang mana itu di? Sekarang naik sih ada gue kayak gini, kayak gini juga ya. Ya selebgram. Enggak, awalnya enggak, sekarang selebgram. Wih ngeri. Awalnya dia dari vape. Gue tanya dulu nih, ini serius nih istri lu? Ya. Serius? Iya kok. Serius. Jujur nih? Iya lah ini. Ngomong sama lu sih? Gue juga bingung, semua ketawa lu, gila lu. Coba tanya di belakang sini dong. Hah? Ini serius? Pakai nama Alexander sekarang ya? Eriska Alexander. Tanya di belakang dong. Yakin? Gue nggak yakin banget loh. Kenapa enggak? Ketemu gitu nggak? Karena yang gue tadi kan udah bilang. Cowok Ambon tuh cewek yang cakep-cakep kok. Deh. Kita lihat Ini Ambon loh, itu Ambon tuh. Almarhum Bung Bing. Ambon Batak juga dia. Mana? Itu. Itu serius kamu Ambon Batak. Iya. Oke, berarti itu sama. Bapaknya apa? Oh, Ibunya? aku papaku yang Ambon, mamaku yang Batak. Coba tayangin, coba biar netizen lihat. Nggak mungkin dia. Ternyata sesuatu tidak ada tidak mungkin ya. Tidak ada. Jadi kenalnya di mana kenalnya? Kenalnya kita pernah pengen punya satu project dari kolaborasi dari V. Akhirnya kenal. Ya udah, kita Yang jalan. ngejar dia dulu atau lu dulu? Ya kita lah, cowok lah. Woi cowok lo ini jujur lo ini. Harus cowok lah. Iya, Cowok dulu. terus. Enak lagi diisi lagi boleh dikit ya. Harus isi lagi. Aduh es teh manis bahaya. Enak kan es teh manis kan kok? Bahaya banget. Awas ketagihan. Iya. Tapi kalau saya memang peminum, kalau saya jujur kok memang peminum. Tapi kalau di podcast ini cuma di Yonglek doang gue minum. Serius nih, men. Cantik ya? Coba, lu coba gimana? Iya. Kaget gak lu? Iya. Bang Yolek mah tidak terkenal. Wes. Aduh. Terus ketemunya dari vape, terus akhirnya lu kontak dia terinspirasi lu. Ya akhirnya. Mantannya sebutin bang. Jangan mantan nggak boleh nanti. Enggak apa juga. Nggak boleh sekarang, ntar lagi boleh. Oh iya. Terus Ya kenapa pertanyaannya Kiss dulu. kenapa pilih dia jadi Ya, istri? kenapa? Karena gini. Si Eriska ini punya sosok yang sama seperti mama yang ngurusin gitu. Ya udah selesai. dan care sama lu kan? Dan care banget. Itu selalu gitu ya memang ya. Selalu gitu. Oke. Sekarang gua tanya. Tadi pertanyaan dari netizen. Mantan lu siapa aja? Dari ya, jangan banyak-banyak lah, 5 aja lah. Waduh, 5. Coba. Oke. Tapi istri boleh dong. Istri kan juga Nggak apa-apa, istri, nggak masalah. istri lu kan juga kelihatannya tadi lu cerita juga pengertian lah. Dia. Emang kan lu Udah kiri aku terus kan, nggak pernah kanan. Udah aku jelasin Ya, dia, aku ya. jelasin kok. Siapa aja coba? Revina siapa? Revina Viti ada. Ini Pak Fiti juga itu. Revina tahu? Iya tahu. Yang kasus sama seminar itu ya? Iya. Yang sama-sama si Bang siapa tuh? Koko siapa? Ada kasus itu juga. Ya terus? Revina, ada Katy. Katy itu yang Indo. Iya, Katy Indra pemain sinetron anak Oke. langit. Terus Dua.
Waduh, 5 nih. Enggak 2, kan 5 doang, 5. Chelsea. Ya. Chelsea adanya Racovenya, Oh. terus siapa lagi ya? Ya ada May. Ya 4 aja lah, 4 aja. 4 aja ya. Karena gue suka nggak 4. Ya May. Padahal banyak banget ya. Iya, banyak nggak ya? Yang dipublish sih gitu aja Ya, sih. gitu aja. Yang ada publish banyak banget. Oh, waduh. Oke. Terus selama lu sekarang ini kenapa mau kiri terus? Karena yang di kiri ini butuh sesuatu. Bimbingan? Butuh juga. Karena nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Setauku tuh cuma ada 2, Uus dan Onat. Nggak tahu lah bisa. Gue tau Onat. Gue fansnya dia. Tapi lu kenal baik ya? Onat kenal. Uus Undang kenal dong, Bang. karena Onat tuh gue suka banget ya. Dia kan gayanya gini, tapi kan dia ini. Tapi dia tuh totalitas waktu nyanyi lagunya itu loh. Yes. Gue suka banget. Onat tuh idolaku pas SMA kok. Gue nggak ngerti terakhir, tapi gue lihat lagu dia yang terakhir sama si kan bikin satu klub lagi tuh apa 3 orang Sama ya. Widi. Oh, 3 orang. Gue yang suka sama lagunya, si Okin. iya lagunya yang dia tuh suka banget tuh. Apa judulnya? Apa? Li Amalion. Iya, yang mana? Apa lagunya tuh enak banget tuh. Iya, Apa? Ego. Ego itu gue suka banget. Boleh nggak sih kira-kira lu next time undang dia? Nanti gue Iya. kontak ya. Iya. Sama. Terus- Onat apa Okin? Onatnya. Onat ya? sama istrinya aja. Oke. Ya. Terus gue tanya lagi nih, ya kan? Nanti yang itu yang unboxing mundur dikit lah. Oke. Lagi enak gue. Lagi enak ngobrol ya. Kalau lu nggak berani mundur ya sudah potong gaji. Oke. Sekarang juga kan, kerja di sini lu berarti ya? suka konspirasi itu gimana ceritanya? Kenapa? Dunia yang kita tinggalin itu, Hmm. yang kita sekarang tempatin. Oh, udah dibakar semua dengan kobas ini. Kenapa? Itu nggak semuanya seperti apa yang kita pikirkan sih, Ko. Karena aku punya analogi. RT RW aja yang sekecil itu harus ada yang ngatur. Gimana dunia yang kompleks? Oh ya pasti ada yang ngatur. Harus ada yang ngatur. Gue baru percaya men. Kalau enggak Iran bisa keluarin nuklir sesuka hatinya. Iya. Itu harus ada yang ngatur. Iya. Harus ada kekuatan di atas sebuah negara. Kalau itu gue yakin. Iya, dan aku percaya itu memang ada. Orang-orang yang invisible tapi nggak kelihatan tapi ngatur dunia. Jadi itu menurut gue itu menginspirasi gue juga. Karena pasti orang-orang yang segelintir itu seolah-olah bisa mengatur dunia. Pasti ada kok. Aku yakin pasti ada. Karena kalau nggak dunia ini akan kacau. Kalau nggak ada yang kontrol semua akan kacau. Jadi mereka tuh adik kuasa. Iya, mereka yang menjaga semuanya. Yang Dan namanya lu nggak kenal kan? Apa? Dia nggak kenal lu, tapi dia kenal lu. Lu nggak kenal dia kan? Gua tapi kenal Yonlek pasti itu. Oh, waduh. Oke, Ted, pertanyaan sekali dari lu Ted. Baru kita pertanyaan pemirsa. Oke. Dari lu dulu Ted. Oke, buat Bro Yowek, kan ente suka banget sama konspirasi. Iya. Ya. Menurut ente corona itu apa sih? Nah, corona apa tuh? Aduh, kalau misalnya kita sedikit cari tahu lah ya. Memang para penguasa ini terbagi dari 2 tim. Ada tim Shadow, ada tim farmasi. Iya. Tim Shadow itu kerjanya ngatur perang, tim farmasi ini kerjanya ngatur penyakit. Iya. Jadi corona itu salah satu dari plan dari mereka gitu. Karena corona ini kayak percaya nggak percaya, karena aku punya tetangga yang sakit dan meninggal, tapi dia akan dapat transferan Uang. Dan uang, itu terbukti 50 juta. 15 juta ya? 15 Ya. untuk 3 kepala, Ya. untuk satu keluarga, dan dia ada 3 Hmm. anggota keluarga. Dan aku ngeliat transferannya dan Ya. itu real. Dan itu oknum pasti. Dan itu oknum, jadi kayak Ya itu konspirasi mereka lah. Kalau mau corona jadi percaya nggak percaya. Oke, gitu. sebelum pertanyaan terakhir, pemirsa gua tanya, kemarin lu kan diundang sama Bang Densu tuh, sama si Lutfi. Kesan lu gimana sih sama si Lutfi, si Anjayani? Lutfi ini bocah goblok. 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 Aku ngomong goblok ini kok, Iya. ngomong langsung, jadi Iya. enak. Enak. Tapi katanya mau berantem enggak ya? Hajar aja lah. Nggak bisa kok. Kenapa? Karena dia nggak pernah nyerang. Iya. Tapi padahal dalam hati mau hajar aja ya.
Tapi jadi lucu kalau orang yang nggak pernah punya masalah sama kita, nggak pernah ngatain kita. Kalau kita pukul tuh kayak Iya, salah lu, lapor Jadi- polisi lu. ya jadi kayak ya Terus- ngapain ya, gitu terus loh. Jadi goblok. akhirnya ketemu dia, Menurut lu dia goblok terus apa lagi? ya dia goblok aja udah. Anjayani juga. Goblok pokoknya. Goblok, nah. Anjayani semua tuh lucu itu goblok. Gitu. Jadi kalau menurut lu kata anjay aman. aman lah. Lu kan nyanyi juga anjay. 2018. Padahal 2015 berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Iya, sekarang kalau gue ngomong gue Anjayanto gimana? Ya aman-aman aja. Aman aja. Anjayanto. Anjay si Lutfi ini memang goblok dan gua ngomong langsung, jadi enak. Iya. Gua kan nggak suka ngomong orang di belakang. Iya, kok. aman. Langsung ngajar aja. Langsung, Fi, menurut gua lo goblok, ya lo goblok. Nah. Gitu. Terus dia wajahnya gimana waktu itu? Jadi dia terima, Oh. karena yang ngomong gua langsung gitu. Kalau bukan lu mungkin diajar juga dia. Mungkin bisa. Iya. Dia kan bekas model elemen tuh. Iya. Badannya kan. Mungkin otak lebih gede Iya. dia, cuma nyali lebih gede. Wih, kita kali ya, gitu. kan orang Ambon, Bos. Oh, aduh. Oke, kita langsung pertanyaan pemirsa nih. Oke. Yonglek 18, Bang Lek nggak pingin nih revisi judul lagunya jadi Anjayani. Enggak. Gua udah ngomong langsung ke dia kok waktu ketemu di rumah Om Densu, gua bilang ini, Lutfi, itu lo makan apa sih? Waktu Makan bikin lagu Anjay. Kenapa lu bego banget bikin lagu itu? Gua bilang lagu itu nggak ada bagus-bagus. Udah ngomong langsung. Terus dia merasa gimana? Ya, Kenapa dia pakai nama Anjayani kenapa? Padahal kan Anjay nih, Anjay Yanto. ya mungkin dia pengen mencoba memviralkan Anjay karena kan kita udah ngobrol. Anjay kan sering diucapin sama Bila. Iya. Dan dia mungkin ada sedikit stall. Pansos dia kelihatannya. Mungkin pansos. Iya. Jadi kalau hari ini gue pansos sama lo boleh dong? Boleh Boleh aja. Boleh aja. Nggak ada masalah itu mah. Lex Bass. Oh, enak. Lex Jangan Bass. yang bass. Yang bass. Iya. Jadi maksudnya yang bass itu Kobas selalu muda. Itu dia. Forever yang. Forever ya. Forever yang. Cute. Iya. Cute. Cute. Oke. Isi lagi dikit lah. Isi lagi. Terakhir nih pertanyaan kedua nih. Ini tolong dewasa ya. Anak-anak jangan nonton. Bisa kan? Bisa ya. Oke. Ini anak buah gue ngapain tanya-tanya ini Kevin. Nah orangnya mana? Suruh sini. Kalau potong gaji nih. Yonglek, Bang Lek, pingin nih. Udah tadi tuh. Udah kan. Next dong. Lo dari Yonglek disebut juga pengusaha awal usahanya itu apa, Bang? Apakah yang usaha pertama dan kenapa membuat satu musik terima kayaknya? Kenapa? Sekarang kan nggak salah jadi pengusaha label juga nih. Ya Kenapa? punya label musik, punya manajemen, Ya. punya brand baju. Justru dulu. Cheers dulu. Ketagihan teh manis hilang. Enak kan kok? Tapi boleh kan ini? Ini kan Boleh. normal masih ya. Normal dong. Kalau McLaren nggak boleh karena kan kalau ini kan teh manis nih, black tea boleh kan? Teh manis sih. Ya boleh. Terus Teh manis kenapa yang tuh? mengangkat. Sekarang? Apa? Kalau label musik. Ya, sekarang kenapa lu masuk di bisnis jadi pengusaha sekarang? Karena memang dari awal gini, waktu aku SMP mungkin belum ada kata reseller, tapi mungkin aku udah jadi reseller kali ya. Di reseller nasi uduk. Gini, aku suka nasi uduk dekat rumah. Makan, bawa ke sekolah waktu SMP nih. Makan, teman-teman pada minta, suka. Jadi nitip, sini jasa titipnya itu 500 perak. Satu nasi uduk. Iya. Dan satu hari itu bisa 20 sampai 15 nasi uduk. Jadi jiwa pengusahanya muncul itu. Udah muncul Udah muncul dari SMP. Dari SMP Ya. dan 500 itu kalau dikali 10 kali 20 itu sekitar ya 10.000 itu cukup loh. Tapi keren men. Dari SMP. Yang penting jiwanya udah muncul udah niatnya. Makanya jadi kalau dulu ada kata reseller aku udah jadi Wih, reseller uduk, nasi duluan. uduk. Ya udah sini beli nasi uduk orang dekat rumah, cuman jasanya gopek 500 perak dong. Oh, biasanya tepuk tangan dong. Nasi uduk. Jadi orang belum ada reseller tuh muncul karena pandemi. Lu SMP udah jualan Udah SMP sekitar 10 tahun lalu lebih, 12 tahun lalu. Hari ini. Ya, Next, itu. mana lagi next dong? Di First Bali, maaf Bang Lek, kan Bang gambar anak pang, bukan pang men, kiri ya, Kiri. kiri. Abang pernah nggak pakai? Udah dijawab. Pernah nggak sakau? Nggak pernah. Kasih tip buat anak muda dong supaya nggak narkoba udah. Itu aja pertanyaan gue. Nah, gini, Kenapa lu anak kiri tapi nggak pakai narkoba, tapi lu tatoannya banyak tapi nggak pakai narkoba? gini, waktu kita jalanin hidup,
ada sesuatu yang kita bangun dalam waktu yang lama. Karir kita, mungkin lo kerja, mungkin punya studio tato. Dan kita harus ikutin aturan dari negara ini. Ketika negara ini melarang narkoba, lu jangan pakai narkoba gitu. Karena itu kan semua yang lo bangun akan hancur seketika ketika lo pakai. Kalau ketangkap. Jadi gini, ada yang legal, minum aja ya udah. Legal. Kalau lo tinggal di US, lo bisa ngeganja. Tapi lo bohongin gue nih katanya black tea, tapi kok gue mabuk soalnya. Oh tadi dia juga ngomong ada alkoholnya ya? Ada 40%. Nggak apa-apa ya. Tapi enak loh ini. Enak aja. Iya. Awas kita Ada. aja. Jadi Berapa sih harganya nih? Oh, 250.000 sebotol. Serius lu? Serius. Jadi gini kok, kalau lo tinggal di US, ganja dilegalkan. Legal. Silakan. Gua pernah Las Vegas legal. Silakan pakai yang legal di negara. Senjata masing-masing. legal. Legal. Di Indonesia yang legal apa? Alkoholnya lo pakai yang legal aja. Supaya aman. Supaya aman. Ngikutin aturan protokol yang ada. Ikutin aturan negara lo aja. Gue nggak nyangka lu nggak narkoba bener lo. Dengan gaya lu tatoan gini, tapi gue salut sama Karena lu. gini kok, karena kalau aku pakai narkoba semuanya hancur. Karena aku pernah punya lagu tatoan tapi nggak pakai narkoba. Oke, next. Mantap Kobas, saya mau bertanya dengan Yonglek 18. Menurut Anda tato itu masuk kategori seni atau gaya hidup bla bla bla? Nah, tadi udah dijawab, tapi ini seni atau gaya hidup atau apa? Menurut lu tato itu? Karena kalau menurut gue tato seni. Ini tato itu seni. Kalau aku sendiri pribadi, tato itu adalah personal. Yes. Tato kalian seperti apa, itu yang menunjukkan personal kalian. Yes. Kalau di semua tatoku ini ada artinya. Yes. Ketika ditanya, aku bisa jawab satu-satu. Kayak ini artinya Joker. Joker gue tahu. Orang jahat. No. No, bukan ya? Joker di ketika tato ini aku tato, dia punya dua pesan yang aku taruh di diriku. Apa itu? Satu, it's not all about the money, it's all about sending the message. Yang pertama, Yeah. itu ada di dialog Joker Heath Ledger. Yang kedua, if you're good for something, then do it for free. Jadi dia ada baiknya juga ya? Joker itu sesuatu yang spesial. Jadi gini, ini adalah tato. Tato itu adalah, kalau menurutku adalah sesuatu yang personal. Ketika kita tato sesuatu, berarti dia menunjukkan identitas kita itu siapa. Dan itu merasuk dalam darah lu. Yang aku percaya. Yes. Gue juga merasa. Ketika aku punya tato Joker, artinya ini. Ketika aku tato, berarti dia value itu akan masuk Yes. ke dalam. Itu tato lu segini banyak. Kadang-kadang lu mandi nih, lu lihat. Ini gue inget. Jadi lu yang dulunya misalnya lagi sedih, lagi pusing, lihat tato ini jadi ingat gitu. Jadi ingetin tentang value tentang Tato itu. artinya. Jadi tentang artinya. tato itu seni punya value yang akan selalu lu ingat. Yes. Itu tato menurut. Udah kayak Om Deddy aja gue ngomongnya. Cerdas Waduh. banget. Waduh. Oke, next. Marwabi. Widi, ada Yonglek. Penasaran banget lihat highlight abang soal gak selesai kuliah. Bisa jadi pembicara. Wow, keren banget. Boleh tahu gak sebab ngelanjutin kuliah itu apa? Terus abang punya anak. Nah, itu gimana? Itu anak? Kenapa? Anak kenapa? Kawin dulu atau? Kita hamil di luar nikah, kan aku udah ngomong. Udah ngomong ya? Hamil di luar nikah. Gak apa-apa itu, biasa sih. Itu salah. Enggak. Tetap salah kok. Enggak, menurut gue enggak. Karena gue waktu ngawin istri gue, umur 24, istri gue 22, ditanyain, Bas lu kawin karena luar nikah? Enggak, biasa aja, belum. Itu kan hak masing-masing. Masing-masing. Tapi kalau menurutku itu tetap salah. Tetap salah ya? Tapi kita sebagai laki-laki harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, pertanyaan berikut apa nih? Tadi itu. Kira-kira Penasaran banget. kenapa sih lu biasa aja jadi pembicara? Bisa jadi pembicara Ya. pernah nggak? Jadi gini, Lu kuliah sekarang? dulu pernah kuliah Ya. di KJ, Institut Kesenian Jakarta, dan aku nggak lulus. Tapi jadi pembicara. salah Kenapa satu, itu? dosen tamu di kampus. Karena kuliah itu penting banget. Tapi 80% Lu nyindir gue dong. Gue kuliah 9 tahun, lu tahu banget sih. Jujur nih, ini jujur gue 9 tahun, jujur nih gue. 80% orang yang kuliah itu salah berjurusan. Oh ini. Kok lu nyindir gue lagi? Gue tuh harusnya manajemen jadi accounting. Kan jujur. Ya lu nyindir gue berarti. Enggak nyindir, kan ini ngomong langsung. Iya. Kalau nyindir tuh ngomongnya Memang gue salah jurusan, memang bener. apa? Kenapa salah jurusan? Satu, Kenapa? Mau gaya? ikut orang-orang. Iya.
salah satu mau Iya bayar. benar itu, benar. Kedua, Jadi dia lu yang podcast gue ini sekarang, benar. Iya, memang karena gaya, ikut orang, benar. mungkin 20-30 tahun lalu, Koko nggak tahu tujuan hidup Koko tuh Nggak apa. tahu, benar. Jadi ikut-ikut orang aja. Iya, benar. Makanya 80% orang kuliah itu salah jurusan. Memang benar, gue juga salah. Dan akhirnya ketika salah jurusan, udah semester 6, udah semester 7, mau skripsi, nggak enak karena orang tua udah biayain. Iya, benar. Karena gue skripsi 4 tahun. Terima kasih Aku Bang waktu Yolek kuliah, di kok. podcast gue. Waktu aku kuliah kok, aku lulus SMA 2010. Iya. Aku nggak mau kuliah dulu sampai Iya. 2012. Aku pengen tahu dulu apa yang aku pengen. Iya. Ketika kita kuliah, mata kuliah yang atau jurusan kita pengen, kita ngejalaninnya tuh happy. Ada orang yang anjing gue sedang kuliah lagi, ada kok dia mau kuliah aja iya, ngeluh gitu. lu nyindir gue lagi masalahnya. Ini lebih enak karena di depan. Mendingan lu podcast gue aja sekarang ini. Ini nggak nyindir kok. Tapi ini ngomong langsung. Tapi ini benar kenyataan. Kenyataan, Yang bro. lu ngomong itu terbukti 100%. Gue tuh kalau kuliah Senin, Anjing gue kuliah lagi besok. aduh males banget. Nah, Padahal itu bukan jiwa gue. yes. Dan gue harusnya manajemen ngambilnya accounting, salah juga. Yes. Cuma di kampus mau lihat cewek doang. Dan itu 80% orang. Nongkrongnya di desain. Nah, itu dia. Accounting gak ada cewek cantik masalahnya. Itu dia. Itu dia. Bener itu ya? Itu Jadi, dia. jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kuliah. Mendingan lo lulus SMA, lo pending kuliah dulu. Setuju. Lo kenalin lo diri lo tuh siapa, lo tuh kayak gimana, lo tuh sukanya apa. Karena gini, kalau sesuatu yang kita suka, ini bedanya Pak ya. Ya, I know. Itu Gini nih. nyindir gue lagi tuh. Yes, gini nih. Besok gua mau syuting, kita tuh Enak, iya, iya. excited gitu. Beda sama orang yang, aduh besok gua kuliah lagi. Dari awalnya dia udah ngeluh. Tapi jadi hasilnya nggak akan iya, maksimal. kalau teman gue telepon, Bas besok kuliah nih, aduh malas banget. Bas besok nongkrong sama di desain sama ini. Oke besok gue masuk. Nah waktu aku kuliah film, yes besok gua kelas ini. Sesemangat itu gitu. Passionnya itu ya. Karena itu yang kita suka. Gini, kalau sesuatu yang kita suka, kita kerjanya akan maksimal. Ketika kerjaan maksimal itu bonus uang, rezeki, job itu akan datang. Ternyata gue podcastin nyolek nyindir gue terus. Oke udah habis ya. Oke 2 pertanyaan terakhir. Oh, oke, 2 pertanyaan terakhir. Tapi sebelum ini Kita minum teh manis dulu. Ya, aduh bahaya. Oh, aduh. Bahaya kan nih? Ini ketiga kali gue nyumpitin lo. Oke. Oh, bos dulu lah. Karena kan teh manis. Enak teh manisnya. Ini boleh dijual di Ayo Kopi nggak sih teh manis ini? Waduh. Ketawa sih. Just dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita tutup. Saya ini belum pernah minum teh manis. Ternyata teh manis juga ada Habis ya? alkoholnya. Habis juga. Bang Roy mah belum datang Bang Roy ya. Macet ya. Oke. Siapa selalu dalam podcast gue dua pertanyaan terakhir. Siapa yang paling menginspirasi lu dalam hidup lu? Nomor 1 namanya Yesus Kristus, Hmm. nomor 2 nyokap. Kenapa sih semua podcast gue tuh selalu nyokap, nggak bokap? Karena aku Karena lu anak cowok. anak cowok dan single parent Yes. dan orang tua aku cerai dan memang kasih sayang ibu yang aku dapat dari mama itu aku bisa bilang spesial. Kenapa? Karena mama yang aku dapat nggak seperti nyokap orang lain. Ya. Dan kenapa Tuhan Yesus? Ya, karena dia sosok bapak yang nggak pernah aku dapetin di dunia dan akhirnya dia sosok bapak yang aku dapetin adalah bapak dari surgawi. Gini, dari awal nggak pernah dapet kasih sayang bapak, tapi harus jadi bapak di usia muda dan aku tuh kok siapin semuanya dan prepare untuk jadi bapak yang baik untuk anakku karena punya role model si Jesus Christ ini. Terakhir, di kamera yang itu boleh nggak kasih pesan teman-teman jangan narkoba? Rokok dulu nggak? Kalau rokok legal kok. Ini intinya bukan soal narkoba, tapi soal legal dan ilegal. Legal. Kalau segala sesuatu yang ilegal itu merusak yang lo bangun, lo punya usaha, mungkin rumah makan, mungkin studio tato, mungkin apapun itu. Kalau sesuatu yang ilegal itu merusak lo sesuai dengan negara yang kita tempati, jangan. Kalau lo tinggal di Amerika, ganja ilegal, silakan. Ya. Tapi kalau di sini ganja ilegal, tidak. Ya. Ya udah minum aja. Ya. Gitu loh. Oke. Kita harus realistis. Oke.
realistis, idealis, realistis. Yes. Itu namanya. Tapi satu terakhir ya, boleh nambah lagi. Boleh banget. Khusus lu. Boleh banget. Coba kasih pesan buat Lutfi Agizal. Lutfi Agizal mendingan bikin video menyatakan kalau halo netizen satu Indonesia, mohon maaf kalau gue itu goblok. Karena ketika dia mulai terima dia buat salah, itu akan membuka semua pintu yang lain. Jadi kalau dia nggak ngaku gitu, tetap goblok. Kalau dia bersikeras, ya tetap goblok. Kalau ketemu gue keplak palanya. Dan udah gue keplak beneran plak gitu. Kemarin ya? Jangan bego. Ya, besok pagi gue nonton lah. Oke, ini terakhir kali. Terima kasih Bang. Jangan, karena dia Lex saja. Lex saja. Terima kasih untuk Yong Bas. Yong Basuki muda terus. Waktunya ya, karena kemarin nggak salah dari Bandung ya, terus kesini ya. Dari Bandung. Tapi terima kasih udah nyempatin waktunya. Terima kasih buat dolan keren yang udah memperkenalkan. Ya. Buat teman-teman semua yang udah hadir, semoga ini menginspirasi bahwa anak muda itu boleh dablek, boleh tatoan, boleh apapun, tapi jangan narkoba. Jangan jahat. Jangan jahat. Jangan jahat. Ya. Lo boleh bandel karena bandel akan berhenti pada umurnya, tapi jahat. Ketika lo dari awal udah jahat, lo akan jahat. Tapi kalau dari awal lo baik, lo akan baik dan tidak akan pernah jahat. Oke, terima kasih Bang Nis, semoga Bang Nis selalu sehat, sukses bagi dan banyak rezeki, salam bengis. Tulisnya di sini tuh Kobas, tanda tangan dan Ya, tanda tangan dulu ya. iya.